Halo teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak. Berikut ini materinya. Bagian yang pertama ada pengertian. Sistem persamaan polinomial atau suku banyak adalah sistem persamaan dengan pangkat tertingginya lebih besar dari 2. Bentuk umum dari polinomial adalah sebagai berikut, di mana yang pertama, derajat atau n adalah pangkat tertinggi dalam suatu suku banyak. Yang kedua, variabel atau x adalah bilangan yang dimisalkan dengan huruf misalnya x. Yang ketiga, koefisien atau a adalah bilangan yang mengikuti variabel. Yang kedua, operasi suku banyak. Suatu persamaan polinomial memiliki operasi dasar yang sama dengan sistem persamaan kuadrat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Suku banyak teoremanya adalah jika fx dan gx berturut-turut adalah suku banyak berderajat m dan n, maka 1 fx kurang lebih gx adalah suku banyak berderajat maksimum m atau n. Yang kedua, fx kali gx adalah suku banyak berderajat m plus n. Contohnya, penjumlahan. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 9x ditambah 10, dan gx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 7x tambah 2 ditambah 10x ditambah 5. Maka nilai fx ditambah gx sama dengan 2 tambah 4 x pangkat 3 ditambah 5 tambah 7 x pangkat 2 ditambah 9 tambah 10 x ditambah 10 tambah 5 sama dengan 6x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 19x ditambah 15. Yang kedua, pengurangan. Diketahui fx sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 17x ditambah 10, dan gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 5. Maka nilai fx kurang gx sama dengan 5 kurang 1x pangkat 3 ditambah 5 kurang 2x pangkat 2 ditambah 17 kurang 10x ditambah 10 kurang 5, dan hasilnya adalah 4x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 5. 3. Kesamaan suku banyak. Misalkan terdapat suku banyak yaitu px sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 pangkat x n kurang 1 tambah an min 2 x pangkat n kurang min 2 tambah a1 x tambah a0, dan suku banyak yang lain adalah gx sama dengan bn x pangkat n tambah bn kurang 1 x pangkat n min 1 ditambah b1 x tambah b0. Jika fx sama dengan gx, maka haruslah an sama dengan bn, an min 1 sama dengan bn min 1, a1 sama dengan b1. fx sama dengan gx disebut dengan kesamaan polinomial. Dua buah sistem persamaan polinomial dikatakan memiliki kesamaan jika keduanya memiliki derajat yang sama, memiliki variabel dan koefisien seletak yang sama antara polinomial ruas kiri dengan kanan. Pada kesamaan polinomial tidak berlaku pindah ruas atau kali silang seperti yang terjadi pada operasi aljabar. Bagian 4. Pembagian suku banyak. Pembagian suku banyak dengan strategi pembagian bersusun. Misalkan, suku banyak fx sama dengan a2x kuadrat plus a1x plus a0 dibagi dengan x min k memberikan hasil bagi hx dan sisa s, sehingga diperoleh hubungan fx sama dengan x min k dikali hx plus s. Untuk menentukan hasil bagi hx dan sisa s, digunakan pembagian suku banyak dengan cara pembagian bersusun berikut ini. Jadi, hasil bagi hx sama dengan a2x plus a2k plus a1 pada bagian atas dan sisa s pada bagian bawah sama dengan a0 plus a1k plus a2k kuadrat. Pembagian suku banyak menggunakan metode Horner. Aturan penggunaan metode Horner pada operasi pembagian adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Letakkan seluruh koefisien dari derajat tertinggi sampai 0 di bagian atas atau selalu dimulai dari pangkat tertinggi dan berurutan. Apabila terdapat suku banyak yang tidak ada, contohnya 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 5x min 9 sama dengan 0, maka koefisien untuk pangkat x pangkat 3 dapat ditulis 0. 2. Letakkan faktor yang pengali di samping kiri. 3. Baris bawah bagian kiri adalah hasil bagi, sedangkan bagian kanan adalah sisa, atau dapat ditulis sebagai berikut. Hasil bagi sama dengan kolom bagian kiri dibagi koefisien derajat pembagi. Sisa sama dengan kolom bagian kanan. Proses pembagian menggunakan metode Horner dapat dijelaskan seperti di bawah ini. Jadi, hasil bagi HX sama dengan A2X plus A2K plus A1 dan sisa S sama dengan A2K kuadrat plus A1K plus A0. Bagian yang kelima yaitu teorema suku banyak. Teorema yang pertama yaitu ada teorema sisa. Teorema ini digunakan untuk menentukan nilai sisa pembagian suatu suku banyak tanpa mengetahui suku banyak atau hasil baginya. Bentuk umum dari teorema sisa adalah sebagai berikut. Misalkan, suku banyak fx dibagi dengan px memberikan hasil hx dan sisa sx. Maka akan diperoleh hubungan fx sama dengan px dikali hx ditambah sx. Jika fx suku banyak berderajat n dan px adalah pembagi berderajat m dengan m kurang dari n, maka diperoleh yang pertama, hx adalah hasil bagi berderajat n dikurang m. Yang kedua, Sx adalah sisa pembagian berderajat maksimum M dikurang 1. Syarat pembagian menggunakan teorema sisa terdapat dengan dua cara, yaitu yang A, pembagian dengan X dikurang K. Teorema sisa bagian yang 1, jika suku banyak Fx di berderajat N dibagi dengan X dikurang K, maka sisanya S sama dengan Fk. Sisa Fk adalah nilai suku banyak X sama dengan K, yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema Bagan. Yang B, pembagian dengan AX tambah B. Teorema sisa atau dalil sisa 2, jika suatu suku banyak berderajat N dibagi dengan AX tambah B, maka sisanya S sama dengan F dikali min B per A. Sisa S sama dengan F min B per A adalah nilai suku banyak untuk X sama dengan min B per A, yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi atau strategi skema Bagan. Saya ingin menjelaskan contoh soal dari pembagian suku banyak. Soal yang pertama yaitu tentukan hasil bagi dari 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 18 bila dibagi dengan x dikurang 3 menggunakan metode pembagian bersusun dan metode Horner. Nah, yang pertama yaitu metode pembagian bersusun. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah x dikurang 18 dibagi x dikurang 3. Nah, 2x pangkat 3 dibagi x yaitu hasilnya 2x pangkat 2. Nah, 2x pangkat 2 ini dikali dengan x. Nah, hasilnya 2x pangkat 3. Terus 2x pangkat 2 dikali min 3, jadi hasilnya 6 min 6x kuadrat. Nah, jadinya dikurang, maka 4x kuadrat min ketemu min yaitu plus, jadi 4x kuadrat ditambah 6x kuadrat yaitu hasilnya 10x kuadrat. Nah, terus x-nya turunin, dari x-nya turunin kurang 18 nya turunin. Nah, jadi kita bagi dengan 10x kuadrat, jadi 10x kuadrat dibagi x yaitu hasilnya 10x dikali x yaitu hasilnya 10x kuadrat. Nah, 10x kuadrat dikali min 3 hasilnya min 30x. Nah, jadi 10x dikurang 10x kan udah habis, jadi tinggal x dikurang min 30x, jadi hasil kan tambah, min ketemu min itu plus. Nah, jadinya hasilnya 30x. Nah, min 18 nya turunin, jadinya 30x dibagi x hasilnya 30. Nah, 30 dikali x hasilnya 30x. Nah, 30 dikali min 3 hasilnya min 90.
Nah, 30x dikurang 30x kan habis. Jadi sisa min 18 dikurang min 90. Jadinya min ketemu min, jadinya plus, jadi 18 ditambah 90 yaitu hasilnya 72. Nah, jadi hasil baginya dari contoh soal itu yaitu 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 30 dan sisanya adalah 72. Nah, selanjutnya dengan metode Horner. Metode Horner ini sama saja hasilnya dengan metode pembagian bersusun, cuma cara metodenya saja yang berbeda. Nah, kan soalnya 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah 0x dikurang 18. Nah, berarti yaitu 2, kan 2x pangkat 3 itu 2, 4x pangkat 2 itu yaitu 4, dan 0x yaitu 0, min 18 yaitu min 18. Nah, terus habis itu dibagi dengan x min 3. X min 3 nya itu x nya berarti 3. Nah, 2 nya itu turunin, maka 2 dikali 3 yaitu 6, 4 ditambah 6 yaitu 10, dan 10 dikali 3 yaitu 30. 0 ditambah 30 yaitu hasilnya 30. 30 dikali 3 90. Nah, min 18 ditambah 90 yaitu hasilnya 72. Maka hasil baginya yaitu 2x pangkat 2 ditambah 10x ditambah 30 dan sisanya yaitu 72. Nah, selanjutnya pembahasan dari soal nomor 2, yaitu carilah sisa pembagian suku banyak dari 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5 dengan x plus 2. Nah, di sini ada dua cara pembahasan, yaitu menggunakan substitusi dan menggunakan skema bagan dengan pembagian x dikurang k. Nah, kalau dengan menggunakan substitusi yaitu fx-nya berarti dari x ditambah 2, maka x-nya yaitu 2, berarti fx-nya itu 2. Nah, kan soalnya 8x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 5, jadi x-nya itu diganti dengan min 2. Maka jadinya 8 dikali min 2 dalam kurung pangkat 3 dikurang 2 dalam kurung min 2 pangkat 2 ditambah 5. Nah, jadi 8 dikali min 2 pangkat 3 itu hasilnya min 64 dikurang min 2 dikali min 2 pangkat 2 itu hasilnya min dikurang 8 dan ditambah 5, maka hasilnya min 67. Jadi sisanya S sama dengan F dalam kurung min 2 sama dengan min 67. Selanjutnya menggunakan skema bagan dengan pembagian X dikurang K. Nah, soalnya kan sama, berarti X ditambah 2 itu hasilnya X min 2, maka yaitu berarti 8x pangkat 3 berarti 8, min 2x pangkat 2 berarti 2, karena x pangkat satunya tidak ada berarti 0. Nah, terus habis itu 5. Nah, 8 nya turunin berarti 8 dikali min 2 hasilnya min 16, min 2 ditambah min 16 berarti min 18, min 18 dikali 2 berarti 36, 0 dikali 36, 0 ditambah 36 berarti 36 dikali min 2 berarti min 72, 5 ditambah min 72 berarti hasil min 67. Berarti F min 2 nya sisanya berarti min 67. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat.